Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Pupus sudah harapan para pelaku usaha soal adanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Bank Indonesia justru menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% dalam rapat Dewan Gubernur bulan April 2024 ini. Kenaikan ini merupakan kenaikan pertama setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya dalam 5 bulan usai kenaikan terakhir di bulan Oktober 2023. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan ini terbilang cukup mengejutkan, mengingat sebagian besar ekonom memperkirakan Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunga acuannya di level 6%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Sejalan dengan stand kebijakan moneter yang pro stability. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Memang nilai tukar rupiah telah mengalami pelemahan yang cukup signifikan hingga menembus kisaran level Rp16.250 per dolar Amerika Serikat di tengah memudarnya harapan terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve dalam waktu dekat. Seiring kembali naiknya angka inflasi di negeri paman Sam tersebut menjadi 3,5% di bulan Maret 2024 dari hanya 3,2% di bulan Februari. Inflasi Amerika Serikat pun makin menjauhi target The Fed yakni di angka 2%. Setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, rupiah memang mulai kembali bergerak menguat. Dari yang sebelumnya berada di kisaran 16.200-an, rupiah mulai menguat ke bawah level psikologis 16.200. Dan kini rupiah pun mulai mampu bertahan di bawah level 16.100. Namun, meski rupiah telah mulai kembali menguat, salah satu ekonom senior Indonesia yakni Faisal Basri justru menilai kenaikan suku bunga itu masih kurang efektif untuk menahan laju pelemahan rupiah. Terutama karena kenaikan tersebut masih sedikit untuk memberi daya tarik bagi investor untuk masuk kembali ke Indonesia. Kalau untuk menjaga stabilitas rupiah kelihatannya dosisnya kurang ya. Karena kita lihat sejak awal tahun ini devisa sudah berkurang 6 miliar US dollar. Kemudian pertumbuhan ekspornya anjlok ya. Jadi ekspor turun kira-kira 7%. Ya. Sementara impornya turun cuma 1%. Jadi bisa diperkirakan dengan relatif mudah bulan ini devisa akan turun lagi cukup dalam gitu. Faisal juga menekankan yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah saat ini ialah memastikan pasokan dolar terjaga di dalam negeri. Dengan meminta para investor yang telah menjalankan usahanya di Indonesia tak membawa kabur laba yang diperoleh ke negara asalnya. Cara ini menurutnya paling mudah dan cepat untuk dilakukan. Satu lagi yang menciptakan tekanan berat itu primary income. Jadi orang asing datang ke Indonesia, labanya mereka bawa pulang, itu rata-rata setahun sekarang 30 miliar US dollar. Nah jadi kalau saya boleh warning ke BI gitu, BI perlu bujuk investor asing yang datang di sini, ya jangan attract investor baru dulu, silahkan nggak apa-apa, tapi investor yang sudah ada di Indonesia, untungnya banyak, reinvestasi dong gitu. Supaya tekanan yang 30 miliar US dollar itu berkurang seperempatnya saja, 30, seperempat dari 30 berapa?
15,7,5 miliar US dollar. Berarti daripada mengejar-ngejar DHE. Sementara itu, pelaku industri perbankan dan dunia usaha pun mengakui bahwa ada resiko-resiko yang dihadapi sektor keuangan dan dunia usaha dengan adanya kenaikan suku bunga acuan saat ini. Perbankan misalnya, menghadapi resiko kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan dengan adanya kenaikan suku bunga tersebut. Selain itu, bank dengan kondisi likuiditas yang cukup ketat juga dinilai akan menghadapi tantangan dengan adanya kenaikan suku bunga. BRI dalam menavigasi strateginya itu memperhatikan satu adalah potensial untuk naiknya inflasi. Yang kedua adalah potensial naiknya suku bunga. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap yang paling dekat adalah kalau dari sisi risiko adalah liquidity risk. Itu. Dan liquidity risk itu nanti pasti akan menimbulkan high cost dari sisi cost of fund. Dan high cost itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas kredit dan lain-lain. Ke depan kalau kita lihat dengan gambaran yang suku bunga sudah naik kemarin, bagaimana kemudian dari pass-through-nya. Saya rasa memang pass-through dari sisi cost of fund, ya kemudian akan terrefleksi kepada cost of borrowing. Namun seperti yang selalu saya sampaikan bahwa perbankan sendiri ketika menaikkan suku bunga pinjaman itu tentu saja akan sangat berhati-hati ya. Karena tidak ingin juga kemudian kenaikan tersebut membebani dan kemudian menimbulkan wave yang berikutnya yaitu kenaikan NPL di dalam negeri. Nah ini yang saya rasa akan dimitigasi juga oleh perbankan. Ya. Terkait kondisi likuiditas di perbankan Indonesia, Head of Research and Strategy JP Morgan Sekuritas Indonesia, Heri Wibowo menyoroti soal mulai ketatnya kondisi likuiditas perbankan ke kisaran 90%. Henry pun menilai dengan adanya kenaikan suku bunga, bank dengan kondisi likuiditas yang ketat akan cukup rentan mengalami tekanan pada margin bunga bersihnya. Likuiditas perbankan ini agak sedikit, LDR-nya agak sedikit naik. Ya. Jadi loan to deposit ratio, which is adalah function of liquidity itu agak sedikit naik gitu. Jadi makanya apa yang terjadi di pasar, net interest margin beberapa bank itu mulai sedikit turun. Sedikit turun. Kenapa? Karena kalau seandainya suku bunganya naik, apa yang terjadi adalah mereka harus reprice the deposit, jadinya mereka punya NIM cenderung akan turun gitu. Balik lagi tergantung kondisi ekonomi seperti apa. Ketika bank itu bisa pass on the rate hike to the loan repricing, ketika ekonominya bagus mereka bisa pass on. Net mungkin nggak akan terlalu tergerus gitu. Cuman kalau seandainya liquidity-nya sudah cukup ketat, LDR sudah 90%, ada rate hike, benchmark rate hike, itu biasanya NIM-nya akan under pressure. Tak hanya perbankan, dunia usaha secara umum pun menghadapi tantangan dengan adanya kenaikan suku bunga. Karena ini berarti beban bunga pinjaman untuk membiayai kegiatan usahanya akan semakin tinggi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI bahkan mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga menjadi beban tambahan di tengah adanya berbagai beban lainnya yang saat ini telah ditanggung oleh industri serat dan benang. Dengan adanya kenaikan suku bunga 0,25 basis point ini tentu akan menjadi tambahan di antara banyak tambahan cost ya. Kemarin kita dengar juga harga gas juga akan naik gitu ya, suku dengan nilai tukar juga menjadi beban. Nah, ini akan jadi beban tambahan buat kami di industri. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman. Menurut Adi, pelaku usaha mengerti urgensi langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun di sisi lain, hal ini juga tentunya memberikan dampak bagi dunia usaha berupa kenaikan beban bunga pinjaman dari perbankan. Ini menjadi dilematis. Kami mengerti bahwa pemerintah ingin mengamankan nilai tukar dengan menaikkan suku bunga. Tapi di sisi lain langsung berdampak terhadap kenaikan bunga pinjaman ya karena BI rate meningkat. Nah ini yang harus diwaspadai. Rata-rata pelaku usaha mempunyai pinjaman ke perbankan sehingga mau tidak mau ini langsung berdampak terhadap suku bunga pinjaman yang otomatis cost of money meningkat.
Sektor lain yang juga paling merasakan dampak dari kenaikan suku bunga adalah sektor properti. Terlebih sebagian besar masyarakat umumnya melakukan pembelian properti dengan menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR yang tentunya besaran bunganya sangat terpengaruh oleh pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Salah satu pelaku industri properti yakni CEO Damai Putra Group, Alim Gunadi, bahkan menyebutkan saat ini kinerja industri properti tengah mengalami tekanan. Dan dengan adanya kenaikan suku bunga, maka para pengembang properti pun harus memutar otak dan berkoordinasi dengan pihak perbankan agar dapat tetap mendorong penjualan properti. Kalau dilihat secara keseluruhan, memang pertumbuhan properti ya di Q1 2024 dibandingkan dengan Q1 2023 mengalami penurunan, baik secara kuantiti maupun secara transaksi ya. Jadi memang ada pelemahan. Kalau saya melihat bahwa dengan kondisi adanya kemungkinan kenaikan suku bunga menjadi 6,25 tentu saja akan berdampak ya kepada industri properti, khususnya bagi pembeli-pembeli yang memang akan mengambil transaksinya berdasarkan fasilitas KPR atau KPA gitu ya. Nah ini yang kita harus cermati bersama-sama, artinya bahwa bagaimana kita juga bisa melihat dari sisi developer untuk tetap membantu konsumen bisa melakukan transaksi dan juga harus berbicara dengan para perbankan ya, industri perbankan untuk bagaimana memberikan stimulus tidak hanya dari sisi perbankan tapi dari sisi developer juga. Nah ini yang mungkin nanti kita akan lihat apakah kondisi-kondisi ini bisa dapat menekan potensi-potensi yang berdampak terhadap kenaikan suku bunga dari BI. Ya. Pada akhirnya, para pelaku usaha pun berharap era suku bunga tinggi ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Terlebih menurut Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Danang Girindrawardana, tingkat suku bunga di Indonesia saat ini terbilang lebih tinggi dibandingkan suku bunga di negara ASEAN lainnya. Kalau suku bunganya sangat tinggi seperti ini nilai 6,5 itu tinggi loh. Coba lihat di negara-negara ASEAN, kita semua di bawah 4 gitu. Kita sangat tinggi ya, oke lah untuk dalam temporary waktu untuk mengatasi masalah dolar yang melambung ini, tapi ini kebijakan yang sangat insidentil, tidak boleh dipertahankan lama. Kedua, prinsip-prinsip penting dalam kaitannya dengan bagaimana kita harus survive menghadapi situasi ini. Nah, ini yang pemerintah harus benar-benar melakukan kebijakan-kebijakan reformatif yang cukup serius ya. Contoh paling sederhana itu adalah bagaimana pemerintah bisa mensinergikan dengan benar-benar antara kepentingan produk-produk impor barang jadi ya, dengan memperkuat basis industri manufaktur kita. Di era suku bunga tinggi yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, Bank Indonesia masih optimistis pertumbuhan kredit 2024 akan mencapai kisaran 10 hingga 12%. Sedangkan terkait perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024, proyeksi Bank Indonesia berada dalam rentang yang cukup lebar, yakni di kisaran 4,7 hingga 5,5%. Tim redaksi CNBC Indonesia.